Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 22 Juni. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab, menjadikan Alkitab ini menjadi makanan rohani setiap hari di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Sebelumnya saudara kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali membaca Alkitab, mendengarkan renungan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita doa puasa mendatangkan kuasa Allah. Doa puasa mendatangkan kuasa Allah. Saya bacakan dari kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pagi hari ini, kita melihat bahwa bangsa Yahudi ada dalam ancaman besar. Bahwa sudah terbit undang-undang yang menyatakan bahwa orang Yahudi harus dimusnahkan, alias harus dilenyapkan dari muka bumi. Awal terbitnya hukum itu adalah seorang pegawai raja yang bernama Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniakan kebesaran. Dia dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasuerus. Pangkatnya dinaikkan dan kedudukannya ditetapkan atas semua pembesar di pemerintahan Ahasuerus. Dan juga atas perintah raja, semua pegawai raja berlutut dan sujud kepada Haman. Namun saudara, ada seorang yang bernama Mordekai, yaitu bapak angkatnya Ester. Jadi Ester ini tidak punya orang tua, tapi dia dibesarkan oleh omnya yang menjadi bapak angkatnya yang bernama Mordekai. Mordekai adalah orang Yahudi. Dia tidak mau berlutut, tidak mau sujud kepada Haman karena imannya kepada Allah. Karena bagi Haman itu bertentangan dengan imannya, bertentangan dengan kepercayaan yang dia miliki. Dia hanya boleh sujud kepada Tuhan. Dia hanya boleh sujud kepada Allah yang hidup. Hati Haman ini menjadi panas, karena menurut Haman, Mordekai ini tidak menghargai dia, tidak menghormati dia. Tetapi bagi Haman terlalu hina kalau dia hanya membunuh Mordekai seorang diri. Tetapi Haman berinisiasi harus membunuh seluruh suku sesukunya Mordekai ini. Tidak cukup hanya Mordekai yang dibunuh, tetapi seluruh sukunya harus dimusnahkan. Maka terbitlah undang-undang supaya Yehuda dimusnahkan. Dan raja juga sudah membuka cincin materainya supaya undang-undang itu disahkan. Undang-undang itu menjadi undang-undang resmi pemerintahan Ahasuerus. Dan itu sudah terbit. Mengetahui hal itu, Mordekai berkabung dan memakai pakaian berkabung di lingkungan istana. Saudara, ada aturan pada saat itu bahwa di lingkungan istana tidak boleh memakai pakaian berkabung. Ester yang duduk sebagai ratu melihat Mordekai memakai pakaian berkabung di lingkungan istana. Ester mengirimkan pakaian kepada Mordekai melalui orang-orangnya yang melalui pengawal-pengawalnya. Tetapi Mordekai menolak. Akhirnya Ester mengirim sida-sida pengawalnya untuk bertanya apa arti perkabungan itu.
karena memang Ester belum tahu bahwa undang-undang sudah terbit, yaitu undang-undang yang akan memusnahkan seluruhnya orang Yehuda yang ada di kerajaan Ahasiweros. Dan setelah Ester mengetahui masalah besar yang sedang mereka hadapi, Ester memerintahkan supaya seluruh orang Yehuda berpuasa. Bahkan dirinya sendiri beserta dengan dayang-dayangnya, mereka akan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Ester memerintahkan untuk berdoa berpuasa. Dan setelah itu Ester memutuskan untuk menghadap raja. Sekalipun melanggar undang-undang, sebab hanya ada satu hukum yang berlaku. Setiap orang yang menghadap raja tanpa diminta oleh raja, hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati kecuali raja mengangkat tongkat emasnya. Dan puji Tuhan, Ester mendapat anugerah raja mengangkat tongkat emasnya. Jadi Ester tidak dihukum mati. Dan bahkan juga Tuhan mengingatkan kebaikan yang pernah dilakukan Mordekai terhadap Raja Ahasiweros. Karena pernah ada 2 orang bersekongkol untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi persekongkolan itu diketahui oleh Mordekai, dan Mordekai memberitahukan itu kepada raja. Dan setelah diselidiki ternyata benar niat orang itu. Tetapi pada saat itu Mordekai tidak diberikan anugerah apapun. Tetapi itu ada tercatat dalam sejarah kerajaannya. Dan Tuhan membuat hati raja ini menjadi gusar. Akhirnya dia memutuskan untuk membaca kisah-kisah yang terjadi di masa silam. Dan ditemukanlah bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawa raja. Akhirnya raja bertanya, apa kehormatan yang diberikan kepada Mordekai ini? Dan ternyata tidak ada diberikan penghargaan sedikit pun. Dia tidak diberikan penghargaan apa-apa. Sehingga raja pada saat itu hatinya digerakkan oleh Allah untuk menganugerahkan kehormatan kepada Mordekai. Bahkan lebih terhormat daripada Haman. Dan kita melihat pada akhirnya Haman yang menginisiasi pembantaian suku Yehuda, justru dia yang dihukum mati oleh raja. Justru Haman yang mendapatkan hukuman, tetapi Mordekai justru mendapatkan penghormatan. Dari renungan kita pagi hari ini kita melihat bahwa doa puasa ini mendatangkan kuasa Allah. Amin. Doa puasa ini mendatangkan kuasa Allah. Terkadang orang-orang percaya Tuhan izinkan menghadapi masalah-masalah besar karena iman. Mordekai mengalami masalah besar, bangsa Yahudi mengalami masalah besar karena imannya Mordekai. Itu awalnya masalah itu. Tetapi saudaraku, ada pembelaan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lakukan itu karena iman kita kepada Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa puasa mendatangkan kuasa Allah. Memang saudara, banyak hal yang tidak kita mengerti dalam perjalanan hidup kita ini. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Tetapi saudaraku, ketika orang-orang percaya di dalam Alkitab kita ini, saudara, banyak kasus terjadi. Ketika orang-orang beriman, mereka berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka itu mendatangkan kuasa Allah, mendatangkan keajaiban. Yang tadinya Mordekai yang akan dihukum mati, tetapi justru musuhnya dihukum mati, tetapi Mordekai justru mendapatkan kehormatan. Allah sanggup membalikkan keadaan duka cita menjadi sukacita, kehinaan menjadi kehormatan. Oleh karena apa, saudara? Ada doa yang menggugah hati Tuhan, yaitu doa puasa. Doa yang menggugah hati Tuhan, yaitu doa puasa.
Mari kita berdoa puasa. Amin. Saudaraku, saat-saat kita mengalami masalah-masalah besar, artinya bagi kita untuk berdoa puasa, artinya bagi kita untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Allah akan bekerja bagi kita. Kuasa Allah akan menolong kita. Demikianlah Esther dan Mordekai, bahkan seluruh bangsa Yehuda, mereka tidak jadi dihukum mati walaupun undang-undang sudah terbit, walaupun undang-undang sudah disahkan. Tetapi ternyata undang-undang di dunia ini bisa dipatahkan kuasanya oleh undang-undang dari Tuhan. Amin. Bisa terjadi oleh kekuatan doa puasa itu. Jadi mari saudaraku, doa puasa ini jangan anggap enteng, saudara, anggap rendah, tapi ini menjadi kekuatan kita orang percaya. Berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yaitu Esther yang berdoa puasa mendatangkan kuasa Allah. Kiranya setiap kami pun yang ada dalam pergumulan, ketika kami berdoa berpuasa kepada Tuhan, kami mendapatkan kuasa Allah, mujizat dari Tuhan, dan itu boleh menguatkan iman percaya setiap kami yang mengikut Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.